Nggak tahan lagi. Pak Kapus nih kayaknya dari rumah. Ya. Ini kita rekam, nanti rekamannya bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu yang belum bisa join. Kita lama-lama juga tidak apa-apa di hujan, di luar hujan. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian terima kasih ya atas kesediaan bergabung di Zoom meeting ini, atas undangan kami pada khususnya ya dari PT IPD. Jadi kita santai aja ya Pak Bu ya, santai aja. Ini berawal dari banyaknya Bapak Ibu dosen yang khususnya mengampu mata kuliah transintegrasi menghubungi saya baik secara langsung maupun melalui WA terkait dengan penginputan nilai. Nah, ini saya ingin menggambarkan dan mengidentifikasi. Jadi dari beberapa informasi yang kami terima dan kami simpulkan, ini problemnya ada pada akun Siakat Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah transintegrasi ini ketika login mengakses akun tersebut. Nah, di dalam siakatnya itu antara kenyataan dan di siakatnya itu berbeda. Maksudnya antara kenyataannya Bapak Ibu yang mampu mata kuliah transintegrasi ini mengajar di beberapa prodi dan bahkan ada di fakultas lain, sementara di siakatnya di akun siakat Bapak Ibu sekalian hanya prodi-prodi tertentu gitu, hanya kelas tertentu. Nah, sehingga itulah kemarin yang menjadi bahan pertanyaan ya yang diajukan kepada kami. Nama-nama mahasiswa yang lainnya kemana gitu. Kemudian juga kok hanya beberapa prodi itu ya, sehingga terkait dengan belum bisa diproses itu. Itu yang kami tangkap ya Bapak Ibu, selain masalah sistem ya. Ini kita berangkat nanti kita akan diskusikan terkait dengan hal itunya dulu gitu ya. Mengenai sistemnya nanti kita akan sampaikan juga itu. Nah, jadi itu Bapak ya problemnya dari Bapak Ibu yang lain seperti itu gitu ya problemnya. Nah, jadi untuk memproses nilainya itu ya masih kesulitan gitu. Bahkan ada mungkin nama-nama mahasiswa yang masuk di dalam akun siakat Bapak Ibu tidak mengampu ataupun tidak mengajar mahasiswa tersebut gitu. Ya begitu kan ya kira-kira Pak Bu ya. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Begitu? Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, Bang. Kita samakan dulu nih problemnya. Itu kan problemnya ya. Pak Masian, ada problem Pak Masian? Saya mencari problem nih. Sudah numpuk, jangan nambah-nambah. Luar biasa. Mencari. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, pagi tadi saya berkomunikasi dengan Pak Fridi, karena beliau sebagai Ketua Pusat Kajian Transintegrasi ya. Nah, kita ingin diskusikan, pokoknya yang penting adalah meeting pada siang hari ini kita cari solusinya gitu. Kita cari solusinya, itu intinya itu. Ya, intinya itu. Pokoknya apapun yang terjadi, yang penting solusinya bisa kita temukan dan sepakati bersama. Itu pada prinsipnya tujuan dari meeting pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau memang kita sepakat ya, artinya problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua yang mengampu mata kuliah transintegrasi itu, kita akan fokuskan ya, kita akan fokuskan terkait dengan mencarikan solusinya gitu. Nah, sebelum nanti kami akan tawarkan juga solusi ya, kami akan tawarkan, silakan nanti didiskusikan. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi transintegrasi.
Ini saya menyampaikan adalah dalam rangka agar Bapak Ibu semua bisa memahami gitu ya, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Itu yang ingin pertama kami sampaikan. Jadi begini Bapak Ibu, ketika awal semester gitu, ketika masa-masanya penjadwalan atau penyusunan roster, jadi sehubungan ada mata kuliah ini terintegrasi. Jadi ketika para fakultas itu ingin menginput gitu ya, menginput penjadwalan. Nah ini kami dari PT IPD pada waktu itu mengadakan pertemuan ya dengan LPM, kemudian dengan Bapak Ibu Wakil Dekan 1, ya kemudian juga dengan pengelola ICT di setiap fakultas. Kami menyampaikan bahwa kalau transintegrasi itu adalah sebuah mata kuliah, itu prakteknya perkuliahannya itu harus sama gitu dengan mata kuliah yang lain gitu. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan pelaporan PDDikti. Nah, kami di PT IPD menyampaikan bahwa pelaporan PDDikti itu adalah pertama ada kelasnya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada dosen pengampunya. Kemudian berikutnya ada penjadwalannya. Nah, itu ya. Kelasnya itu adalah ya tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Nah, namun ketika saya diskusi dengan Pak Fridi, dalam prakteknya mata kuliah transintegrasi ini praktek di lapangannya itu adalah dilakukan secara massal gitu ya. Beberapa prodi gitu itu dilaksanakan melalui Zoom meeting. Nah, ini sebetulnya tidak ketemu gitu ya antara praktek yang seperti itu ya kemudian dengan pelaporan PDDikti. Kenapa? Karena jangankan beda kelas gitu kan atau jangankan beda prodi, beda kelas pun itu penjadwalan itu harus tidak benturan dengan kelas yang lain gitu. Nah, satu contoh misalnya ketika Bapak Ibu mengampu mata kuliah transintegrasi ini, walaupun di satu fakultas ngajar di beberapa prodi. Nah, beberapa prodi ini kan satu prodi aja itu satu semester itu kan dipecah gitu, dikelompokkan menjadi beberapa lokal. Nah, itu saja sebenarnya sudah problem gitu di dalam penjadwalan. Dalam penjadwalannya artinya dalam beberapa prodi itu dalam prakteknya dilakukan perkuliahan secara bersamaan. Sementara harus penjadwalan itu tidak benturan antara satu lokal dengan lokal yang lain. Nah, hal-hal seperti itu gitu karena pada waktu itu harus apa ya? Harus segera kita carikan solusi gitu. Kita kan adalah pokoknya mensupport apapun yang ada kebijakan ini kita berusaha untuk mensupport. Namun di situ kami memberikan pertimbangan pada waktu itu sekiranya kalau memang itu mata kuliah dan juga SKS itu alangkah lebih baiknya itu penjadwalannya diserahkan kepada fakultas gitu. Adapun nanti mengenai dosennya itu harus yang sudah di training apa itu silahkan gitu kan, itu enggak masalah. Yang penting adalah penjadwalan sama seperti mata kuliah lainnya. Nah, ketika hal itu sepertinya pada waktu itu tidak bisa ditemukan titik temunya. Jadi hanya disepakati bahwa praktek di lapangan silakan seperti yang ada, yaitu dengan menggunakan Zoom dan beberapa prodi, yaitu digabungkan perkuliahannya. Nah, namun di situ kita punya masalah terkait dengan penjadwalan di sistem dan juga pelaporan PDDikti di kemudian harinya. Nah, akhirnya makanya disepakati kita serahkan kepada fakultas untuk penjadwalannya. Yang sebagaimana yang sudah tertera di akun Bapak Ibu semua itu, di akun siakatnya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu ini berbeda. Jadi antara kenyataannya di lapangan dengan yang ada di siakat itu pasti berbeda. Karena kenapa? Karena di siakat itu tidak bisa mengakomodir
praktek perkuliahan yang dilakukan di mata kuliah transintegrasi ilmu ini, satu. Kemudian kedua, di dalam pelaporannya nanti kami ya atau kita mengalami kesulitan gitu di dalam pelaporannya. Nah, makanya akhirnya disepakati pada waktu itu bersama Ibu R1 juga, kemudian juga LPM dan para wakil dekan, akhirnya dari setiap fakultas itu silahkan dijadwalkan sesuai dengan yang ada sama dengan mata kuliah lainnya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu disitulah akar permasalahannya gitu. Akar permasalahannya adalah terletak di fenomena yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi makanya berbeda ya, Bapak Ibu sekalian, berbeda di akun Siakat, karena akun Siakat yang ada itu adalah diatur atau disetting oleh fakultas masing-masing. Satu contoh misalnya Pamasian. Pamasian ini kalau di jadwal transintegrasi itu beliau ngajar berapa? 150 mahasiswa Pamasian ya? Sekitar itu ya. Ya, 150 mahasiswa itu terdiri dari beberapa prodi. Mungkin bukan hanya di FUS saja gitu kan, di fakultas lain pun ada gitu. Nah, namun hal seperti itu sangat kesulitan sekali gitu di dalam apa? Di dalam pelaporannya. Nah, jangankan di pelaporan pedediktinya gitu, di sistem aja saja sudah tidak bisa gitu. Nah, makanya akhirnya kita serahkan gitu kan ke fakultas untuk apa? Untuk menyeting. Akhirnya mungkin di fakultas untuk jadwal transintegrasi Pamasian ini hanya di beberapa kelas gitu ya yang ada di prodi di FUSA itu gitu atau di prodi yang lainnya. Nah, seperti itu. Makanya di sini terjadi apa? Terjadi keruwetan gitu antara realita dengan administratif itu jelas berbeda karena memang dari kami identifikasi gitu ya problem yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, kami ada saran gitu ya, saran untuk menyelesaikan problem ini. Ya, tentunya saya sangat mengakui bahwa solusi yang yang kami berikan ini artinya nggak akademis gitu ya. Nggak akademis, karena kenapa? Pokoknya prinsipnya terselesaikan lah gitu. Ya, nggak usah kalau bagi kami. Karena kenapa? Karena begini, nanti kami memberikan solusi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai yang ada dari semua dosen transintegrasi itu silahkan nanti mungkin Pak Fridi bisa mengkoordinir, dikumpulkan semua, nanti penginputannya adalah disesuaikan dengan kondisi akun Siakat Bapak Ibu. Ya, jadi nanti setelah disatukan semua nilai Siakat, nilai mata kuliah transintegrasi ini, kemudian nanti bisa di-share ke semua dosen dan silakan akses akun Siakatnya masing-masing. Nah, di situ prodi mana yang ada, kemudian kelas mana, silakan Bapak Ibu inputkan dari data yang ada yang di kolektif itu secara keseluruhan gitu. Nah, walaupun memang iya bisa terjadi bahwa Bapak Ibu tidak mengajar tapi harus menginput. Nah, tapi ini kan hanya teknis saja sebenarnya kan Bapak Ibu, hanya teknis saja menurut saya gitu. Walaupun iyalah kita akui semua itu ya, yang terjadi itu nggak akademis lah gitu kan, karena bisa tidak menutup kemungkinan Pamasian akan menginputkan nilai mahasiswa yang beliau sendiri tidak mengajar gitu, yang tidak mengajar, tapi kan nilainya ada gitu dari dosen yang mengajar gitu. Jadi, nah nanti dengan begitu kami akan mudah untuk menindaklanjuti bahwa yang diampu oleh Pamasian dalam kenyataannya itu entah ada di akun Siakat siapa gitu. Tapi yang penting pada prinsipnya, yang penting mahasiswa mengikuti kuliah, ada nilainya, kemudian ada dosennya secara administratif, bisa kita laporkan ke PDDikti. Nah itu saja sih Bapak Ibu. Ya prinsipnya kan
kalau kami berpikir yang penting itulah gitu. Kuliah sudah jalan, sudah selesai, itu ujian juga sudah ada, nilai juga sudah ada. Kalau kita mau paksakan, ya di dalam administratif seperti pada kenyataan perkuliahan transintegrasi nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena yaitu harus dibuat lokal-lokal sama seperti mata kuliah yang lainnya gitu. Kemudian ada penjadwalannya gitu. Penjadwalannya di situ antara lokal satu dan lokal lainnya itu nggak boleh berbenturan gitu. Nah, kalau seandainya kondisi yang real itu di lapangan seperti yang kita praktekkan, kita terapkan untuk perkuliahan transintegrasi, apabila dibawa ke administratif, itu akan terjadi benturan-benturan gitu Pak Bu. Nah, itulah Pak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Intinya yang penting ada solusi dan juga mahasiswa dalam hal ini tidak dirugikan bagi mereka yang sudah mengikuti perkuliahan, mengikuti proses akademis, ya mendapatkan hak ya, yaitu nilainya bisa diberikan. Ini hanya salah teknis saja. Walaupun nanti memang secara akademis iyalah kita akui tadi Pak Masian nggak ngajar di mahasiswa tersebut, tapi karena apa? Karena kebutuhan administratif dan juga yang telah dijadwalkan oleh fakultas masing-masing. Jadi Pak Masian harus menginputkan nilai yang ada sesuai dengan yang ada di akun siakatnya itu. Nah itu kalau menurut kami gitu praktisnya gitu. Kita nggak usah berpikir yang ini ya, Bapak Ibu sekalian, karena kondisi sudah seperti ini. Kita pun nggak menginginkan, ya, tidak menghendaki seperti ini. Itu makanya dari diskusi-diskusi awal ya bersama Bu WR1, kemudian juga para WD1, kita menyampaikan ya kan hal seperti ini. Nah, namun ya pada prakteknya menjalankan apa yang sudah di desain itu. Nah, namun kami di masalah administratif ya kita antisipasi gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu di kemudian hari, khususnya terkait dengan pelaporan PD Dikti, dan pada akhirnya proses ijazah mahasiswa kita mungkin akan terhambat gitu ketika pelaporan PD Dikti, khususnya nanti mata kuliah transintegrasi ini ya tidak bisa dilaporkan. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu sebagai mukadimah dari kami ya. Itu kronologisnya dan kondisi yang adanya dan hasil identifikasi kami, kemudian beserta solusi yang kami tawarkan itu. Jadi nanti silakan seluruh dosen Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah transintegrasi ini membuat nilainya, kemudian nanti dikumpulkan, mungkin minta bantuan Pak Fridi, dikolektif seluruhnya. Nah, nanti setelah kumpul seluruhnya silakan di-share ke semua dosen, dan silakan Bapak Ibu lakukan input sesuai dengan nama yang ada di akun siakat Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin solusi dari kami. Silakan barangkali ada solusi yang lebih baik ya, yang lebih bagus, silakan. Pada prinsipnya pada siang hari ini kita bicarakan dan kita carikan solusi bersama. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Silakan Bapak Ibu yang lain ingin memberikan tanggapan, respon dari apa yang kami sampaikan, kami persilakan. Mohon maaf Pak Aris, saya Iya, mau Ibu. bertanya. Saya Silakan, Ibu Ibu. Marlina dari Kota Syariah. Ini saya baru-baru ini ada problem juga. Kemarin sudah saya infokan Pak Aris, tapi alhamdulillah sudah ada solusinya. Tapi ini ada yang aneh sedikit. Ada mata kuliah dan prodi yang saya dibilang ngajar di situ, sementara saya tidak mengajar itu. Itu kok bisa ada gitu, gimana ya? Ya itu Ibu, tadi kan sudah kami jelaskan Bu. Ya. Sudah kami jelaskan tadi bahwa itu pasti terjadi. Hal itu pasti terjadi karena apa? Antara praktek perkuliahan, mata kuliah transintegrasi di lapangan dengan administratif di siakat itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena tidak bisa secara administratif perkuliahan itu dilakukan seperti ya praktek yang terjadi dalam perkuliahan transintegrasi itu, Bu. Nah, sehingga
pada waktu itu di fakultas masing-masing itu menjadwalkan mata kuliah itu dan dosennya itu ya mohon maaf gitu ya, mungkin sekenanya gitu ya. Yang penting ada legalitas dosen yang bersangkutan mengampu mata kuliah transintegrasi gitu Bu. Itu pasti terjadi Bu. Dan ini Oh, iya. terbukti kan. Sebelum Bapak Ibu menyampaikan ini, saya sama Pak Masfian dan Pak Wakil Dekan lainnya itu sudah memprediksi inilah yang akan terjadi gitu kan. Tapi apa boleh buat gitu kan, sudah di depan mata, kita harus maju, kita harus bergerak, tidak boleh berhenti. Jadi apapun yang terjadi kita harus hadapi. Dan ini sudah kami prediksi Bu, udah kami prediksi akan terjadi seperti ini. Nah seperti itu. Jadi makanya tadi kami tawarkan gitu Bu, kami tawarkan Bapak Ibu sekalian, solusinya adalah Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah terintegrasi ini memberikan nilai sesuai dengan yang diampunya, kemudian silahkan nanti mungkin Pak Fridi untuk bisa mengkoordinir, mengkolektif seluruhnya. Nanti kalau sudah lengkap semua, silakan di-share ke semua dosen yang mengampu mata kuliah terintegrasi, kemudian inputkan sesuai dengan nama dan kelas yang ada di siakat Bapak Ibu masing-masing. Terlepas dari Bapak Ibu mengajar atau tidak nama mahasiswa tersebut. Nah, seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu mahasiswanya siapa, dari mana itu. Tapi kan ada nilainya, Bu. Jadi ada nilainya dari dosen yang mengampunya. Makanya tadi kami sarankan semua Bapak Ibu dosen itu memberikan nilai mahasiswa yang diampunya, kemudian dikumpulkan jadi satu oleh Pak Fridi. Nanti kalau sudah lengkap seluruh daftar nilai mahasiswa semester 1 yang mengambil mata kuliah transintegrasi, kemudian di-share ke semua dosen, tinggal diinputkan sesuai dengan yang ada di siakat Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, saya mau komentar Pak Aris. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali yang apa dibilang Pak Aris dan Bu Marlina tadi. Jadi saya ngajarnya kan di 3 fakultas, ada PEBI sama dakwah. Sedangkan di Siakat itu cuma 1 prodi ilmu pemerintahan gitu ya, tapi dua lokal gitu. Jadi yang saya tangkap tadi, jadi kita tulis manual gitu ya di kertas gitu, itu di-share di grup terintegrasi gitu ya Pak ya. Nanti biar Pak. Nggak usah kertas gitu Bu. Jadi gimana tuh? Ini belangkonya ada ya? Kalau yang kami maksud itu ya yang usulan solusi dari kami, Ibu Mariani ya, seandainya dalam realitanya itu mengampu di beberapa fakultas Bu ya. Iya. Ya itu berikan nilainya semua Bu, kasih nilai semua. Iya secara ini ya, ditulis di kertas gitu ya, di-share di grup transintegrasi gitu ya? Menggunakan form yang bakal ada ya? Menggunakan form yang dari LPM itu. Enggak, kan sudah Bu. Nilai yang biasa itu Bu, yang biasa. Form yang Excel tuh ya? Ya. Oh ya. Ya itu. Nah, jadi nanti Bu Mariani memberikan nilai seluruh mahasiswa yang diampu walaupun lintas fakultas. Kemudian tadi juga Bu Marlina juga mengampu di beberapa prodi, beberapa fakultas juga memberikan nilai sesuai dengan realnya. Kemudian nanti disatukan semuanya, dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau sudah lengkap seluruhnya, di-share lengkapnya itu versi lengkapnya ke seluruh dosen transintegrasi. Nah kemudian setelah lengkap itu Bu Marlina atau Bu Mariani satu contoh, buka Bu akun siakat Ibu. Nah di akun siakat Ibu itu contoh hanya ada di 1 prodi misalnya. Ya, hanya ada di 1 prodi. Silakan Ibu input nilainya dari dosen yang ngejar seluruh, itu ya. Itu input. Berarti harus ditulis ya prodinya ya. Ya prodi Bu, dan fakultasnya prodinya harus ditulis ya. Prodinya harus ditulis. Nah itu sih Bu solusi dari kami gitu kan. Iya gitu. Nah, silakan kita diskusikan aja. Cuma ya sibuk juga dosen nyari nama prodinya. Makanya nanti kira-kira Excel semua Bu. Kira-kira Excel semua per prodi, per fakultas gitu kan. Iya. Nah, itu kita kelompokkan nanti gitu. Jadi nanti tinggal dibuka aja. Bu Mariani ini di siakatnya itu prodi apa Bu yang sudah dilihat Bu? Ilmu pemerintahan aja.
Sedangkan saya nggak ngajar di aja. situ. Nah, nanti silakan. Ya, sedangkan Ibu nggak ngajar di situ. Silakan nanti dibuka file yang sudah dikolektif itu, ya, cari ilmu pemerintahan, kemudian lokalnya lokal apa, inputkan nilai itu, gitu Bu. Pernah sih waktu awal-awal transmigrasi itu anak mahasiswa ilmu pemerintahan WA saya. Cuma pas prakteknya Pak Yusuf kan koordinator tim 2 itu malah di fakultas yang lain tidak ada ilmu pemerintahannya. Saya kan ngikut yang instruksi Ya. koordinatornya kan gitu. Jadi kayak berbeda gitu. Nah, realitanya Iya. ilmu pemerintahan juga di siakatnya. Ya, Jadi ya, antara begitu lah, Bu. roster fakultas itu beda gitu Ya, dengan benar Bu. realitanya. Itu sudah kami prediksi lah Bu. Akan terjadi seperti itu Iya, gitu. jadi Nah, untuk makanya LKD itu bingung juga Pak. Itu gimana ya? itu dia Bu gitu. Itu sudah kami Iya. kami Santai sampaikan aja, gitu. Bu. Kata Pak Aris Jadi itu santai kita aja. santai aja gitu Bu. Santai. Bukti fisik dengan realitanya beda. Ya, itu pasti Bu, ya, itu pasti gitu. Nah, makanya kan kita yang penting pokoknya selesaikan aja dulu ya, yang ada ini proses input nilai, saran dari kami seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, Silakan. silakan yang Pak ya Aris yang ini lain Bapak Ibu mohon ininya sharingnya atau pendapatnya terkait dengan solusi yang Izin akan saya kita. Pak Aris. Ya, silakan Pak Masian. Satu, saya udah mencoba masuk ke siakat yang baru ini nggak bisa masuk-masuk. Mm-mm. Gitu ya. Nanti dulu Pak Masian. Itu nanti dulu. Nggak, saya sampaikan aja. Saya sampaikan aja sehingga nanti jangankan mau ngisi data itu Sip. kayak Jarang ngajar bisa itu. gitu loh. Itu Jarang satu. ngajar. Ya. Saya Itu sampaikan nanti. dulu nih. Setelah ini saya sampaikan, saya Oke. respon. Ya saya nggak bisa masuk itu. Satu, dua. Kemudian tuh tadi saya terus terang masih belum mudeng nih sistem kita masukin nilai ini, minta maaf sekali. Saya belum mudeng betul ya, saya. Sistemnya gimana? Terus ketiga, ada tiga ini. Saya dapat titipan dari teman-teman ini di siakat yang baru itu 85 itu ternyata nilainya B gitu loh. Nah itu gimana? Ya, betul. Tolong diperbaiki. Ya. Kan karena 85 Oke. itu semestinya dia A. Sudah Kalau A. 85 itu A semestinya, tapi Ya. ternyata itu B. Itu titipan dari teman-teman ini. Nanti Oke, kalau berarti siap. sistemnya yang salah, nanti silakan perbaiki. Saya itu aja. Siap. Saya itu aja, makasih. Oke, siap. Ya, kita fokus dulu Pak Masian. Solusi transintegrasi dulu nih. Yaitu saya mau kan sambil nyoba nih biar saya paham, saya mudeng, maka saya coba buka ke siakat sambil mendengarkan informasi dari Pak Aris, saya sambil mencoba tadinya mau mempraktekkan kira-kira gimana caranya gitu loh. Ya. Saya ini masuk aja belum bisa ini dan ditambah lagi saya juga nggak ngerti, nggak paham betul apa yang dijelaskan gitu. Maaf. Ya. Belum ada akun tuh Pak Masian Sluman. Respon dulu sepertinya ini ya. Ya, komen Pak Aris, izin. Ya, silakan Pak Munir. Terima kasih Pak Aris. Saya kalau tidak salah di grup 8 ya. Jadi di Ngampu terintegrasi di bagian filsafat ilmu Pak Aris. Ya. Jadi saya masuk itu kan 2 kali kan. Kalau tidak salah yang saya ajar itu 150 orang ya. Nah, jadi kalau dengar yang dijelaskan Pak Aris, seperti ini pemahaman saya. Jadi nanti saya isi nilai yang untuk 150 orang ini kan. Nah, nanti dosen-dosen yang lain gitu juga yang dari kelompok saya yang ngisi juga yang 150 orang ini. Nanti oleh koordinatornya baru nilai itu dibagi kan, dibagi rata. Nah, nanti memunculkan hasil nilai untuk mahasiswa. Sementara kalau setelah saya cek di siakat saya itu kan ada 8 nama itu kan. Nah, jadi awalnya saya terkejut kan dari 150 kok tinggal 8. Jadi apakah seperti itu pemahamannya jadi Pak Aris? Jadi kita berkewajiban ngisi yang 150 orang itu nanti dikoordinasikan untuk digabung nilainya, baru setelah itu kita dikasih lagi nama-nama, baru kita isikan. Ya, itu ya. Ya, begitu Pak Munir. Oh, ya, paham Ya. betul. Jadi betul kata Ibu. Ya, seperti itu. Iya. Iya, berarti butuh waktu lagi nih Pak Aris. Iya.
Nggak masalah Bapak Ibu. Makanya ini kita adakan pertemuan adalah dalam rangka untuk itu Bapak Ibu. Kita sadari lah Bapak Ibu sekalian dari awal juga problem gitu kan terkait dengan teknis mata kuliah ini gitu dengan sistem ataupun administratifnya gitu. Nah, tapi kita jalan aja gitu kan Bapak Ibu. Iya begitu Pak Munir, terima kasih. Terima kasih, berarti betul lah ya. Terima kasih Ya. Pak. Iya. Ya oke. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan solusinya itu dulu. Ya nanti saya akan sampaikan ini, saya sampaikan terkait dengan yang tadi Pak Masian sampaikan. Saya akan meresponnya. Pak Aris, ini sedikit nambah apa? Ada beberapa dosen yang masih mengeluh masalah nilai. Selama ini kita kan nilai dari 80 sampai 84. Nah, itu tadi ya. Ya. Itu yang Nah, tadi disampaikan Pak Masian, Bu. Ya. Ya, saya Nanti merasa kami respon, Bu. Ya, saya Nanti merasa kami udah respon. nilai kok jadi B, kan kesian anak-anak. Iya, nanti kami respon, Bu. Ya. Terima kasih Pak Aris. Udah cukup Bapak Ibu ya solusi yang tadi ya. Bisa disepakati solusinya. Gimana Bapak Ibu, bisa disepakati solusinya? Atau masih ada usulan solusi yang lain dari Bapak Ibu? Silakan. Oke, sementara saya anggap cukup ya. Saya anggap cukup, saya akan merespon tadi ya yang Pak Masian sampaikan secara lengkap. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, siakat yang baru itu ya siakat yang kita kembangkan untuk pertimbangan integrasi ya integrasi. Nah, kami menyadari lah Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa implementasi sebuah sistem itu ya pasti banyak kendala terkait dengan sistem ya terkait dengan sistem itu sendiri, kemudian terkait dengan user dan lain sebagainya itu suatu hal yang pasti itu. Tapi bagi kami adalah hal seperti itu suatu hal yang pasti akan terjadi. Yang penting bagi kami adanya sebuah peningkatan gitu ya, adanya sebuah peningkatan terkait dengan layanan. Walaupun kita tidak menutup mata ya, kendala itu pasti ada gitu. Dan bagi kami sebuah kemajuan, sebuah peningkatan itu pasti ya ada lika-likunya. Nah, sama halnya dengan kita mengimplementasikan sistem terintegrasi ini. Nah, dari aspek sistem, Bapak Ibu sekalian, dari aspek sistem ini memang sebenarnya secara normal ini dapat dikatakan cukup. Ya, artinya cukup itu baik kaitannya dengan server dan lain sebagainya itu kami anggap cukup. Nah, namun di dalam apa? Di dalam prakteknya gitu, di dalam prakteknya ini banyak terjadi kendala. Kendalanya di antara yang saat ini sedang kami hadapi itu adalah security power-nya, listriknya. Ya, ketika listriknya itu mati gitu ya, kemudian hidup lagi. Bapak Ibu tahu bahwa kondisi listrik di Mendalo pada khususnya ya, itu sangat luar biasa gitu. Akhirnya ketika terjadi mati hidup itu akan mempengaruhi kinerja dari aplikasinya gitu. Nah, jadi atas dasar itu kemudian juga hal-hal yang lainnya ya yang kaitannya dengan sistem, maka kemarin kan kami menyampaikan informasi untuk penjadwalan. Nah, artinya ini penjadwalan kami lakukan adalah untuk memberikan layanan gitu ya, layanan yang terbaik pada Bapak Ibu sekalian sehingga dalam satu waktu itu tidak tinggi traffic penggunanya gitu karena itu bisa berakibat error gitu ya. Nah, ditambah lagi hal seperti itu. Nah, makanya kita terus melakukan
melakukan identifikasi gitu terkait dengan semua itu. Satu contoh aja di hari ini, kita merestart sistem itu beberapa kali. Karena apa? Karena listrik mati, kemudian kalau sudah hidup lagi itu harus direstart. Dan itu makan waktu gitu untuk kembali normal gitu. Nah makanya ya sebenarnya luar biasa gitu ya problem yang sedang dihadapi. Tapi it's okay gitu. Yang penting kita sudah menempuh berbagai macam cara termasuk ya untuk mengajukan permohonan security power gitu karena itu sangat penting. Nah namun terbentur dengan skema SBSN yang mana di dalamnya itu sudah ada. Jadi kami menunggu gitu, yang sudah disiapkan oleh SPSN. Tapi ini sangat fatal sekali apabila dibiarkan seperti ini gitu kan. Dibiarkan seperti ini, listrik mati dan seterusnya itu bisa menyebabkan error gitu ya. Menurut para programmer kami itu diantara penyebabnya. Akhirnya prosesnya lama lagi gitu untuk merestart lagi dan seterusnya. Dan bahkan ketika terjadi seperti itu, hard disk yang tempat untuk menyimpan data dari daftar mahasiswa itu kemarin itu rusak gitu karena listrik mati, hidup lagi, mati lagi gitu. Nah, sehingga kami berusaha untuk apa yang bisa kami lakukan gitu untuk mengatasi problem itu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini juga kita tidak menutup kemungkinan dari proses loginnya gitu ya. Satu contoh gini Bapak Ibu, ini baru aja kami ada salah seorang dosen mengakses login dengan menggunakan akunnya, ternyata belum bisa gitu. Nah kemudian kita minta untuk datang kemari dan alhamdulillah gitu bisa gitu. Jadi sebenarnya banyak faktornya dan makanya kita untuk yang semester 1 ini kita berikan perlakuan khusus terkait dengan waktu dan lain sebagainya gitu karena memang kita sadari bersama ya kondisinya memang sedang tahap awal dalam pengimplementasian sistem itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu nanti bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala login silahkan dapat menghubungi kami terlebih yang sudah kami informasikan di surat itu ya nanti akan kami bantu gitu untuk proses loginnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada kalanya prosesnya bahwa ketika Bapak Ibu bisa login, kemudian di dalamnya itu belum bisa input nilai. Nah, ini bisa terjadi karena pihak ICT fakultas itu belum menyeting masa ujian. Jadi di sistem ini Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menginput nilai itu secara idealnya itu harus diinput daftar hadirnya, daftar hadir presensi mahasiswanya itu gitu. Nah, kemudian diagendakan ujiannya gitu. Nah, baru bisa input nilai gitu. Nah makanya kemarin kalau ada Bapak Ibu yang yang belum bisa input nilai, ya ada beberapa opsi gitu yang bisa kami berikan sesuai dengan problem yang dihadapinya gitu. Satu contoh misalnya seperti Pak Masian misalnya belum bisa login sampai saat ini gitu. Nah itu ada kemungkinan satu ya dalam proses loginnya itu ada kalanya Saya sudah bisa Pak Aris. Oh, udah bisa. Nggak bisa ngisi. Kalau tidak bisa ngisi itu ada kemungkinan belum dischedulkan Masian oleh ICT-nya. Jadi kemarin kan beberapa waktu yang lalu kami mengadakan pertemuan dengan para pengelola ICT di fakultas untuk minta bantuannya menyeting masa ujiannya itu. Sekiranya Bapak Ibu sekalian bisa langsung input nilai. Tapi ini hanya untuk semester ini, untuk semester depan nanti proses input presensi dan lain sebagainya, realisasi RPS itu Bapak Ibu yang melakukan gitu. Karena ini kita tahap awal gitu, kita bantu untuk menyeting hal-hal seperti itu. Gitu Pak Masian ya. Itu yang itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bobot nilai ya, Ya, ini sedang kita identifikasi ya, kita sudah memegang
bobot nilai yang sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku di kampus kita sudah, dan saat ini kita sedang mencari terlebih dahulu gitu ya, mencari terlebih dahulu yang settingan yang lamanya itu, kemudian nanti kita akan sesuaikan dengan pedoman yang ada. Seperti itu Pak Masian. Jadi proses nilai silakan Bapak Ibu lanjutkan saja. Karena kenapa? Karena mahasiswa untuk saat ini kita nonaktifkan terlebih dahulu akunnya untuk bisa mengakses Siakat terintegrasi itu. Ya, jadi silakan aja, nggak masalah. Bapak Ibu input aja nilai sesuai dengan yang Bapak Ibu ini buat ya. Untuk masalah bobotnya itu, rentang nilainya itu nanti kami sesuaikan. Seperti itu, sedang dalam proses. Ya, sepertinya Yang saya ini lainnya. begini Pak Baris, ini saya lihat ini ya, saya sudah masuk sekarang di akun itu, dan saya sudah ada nama-nama mahasiswanya. Satu, saya harus memastikan dulu ini betul mahasiswa saya atau bukan, karena saya juga nggak ingat saya siapa mahasiswa saya. Kedua, nah ini kan kolom-kolom itu sudah ada, tapi kok tidak terbuka gitu, saya nggak bisa. Ya, Pak Masian. Nah, jadi yang kalau mata kuliah yang lain selain transintegrasi, kita bisa pastikan itu sesuai dengan yang ada di roster. Karena kenapa? Karena inputnya itu kan adalah di pihak ICT masing-masing fakultas, kemudian sesuai dengan roster yang disusun oleh fakultas. Jadi itu kalau untuk mata kuliah selain transintegrasi itu bisa kami pastikan lah sesuai gitu. Nah, namun memang kami untuk yang mata kuliah transintegrasi ini gitu, karena kenapa? Karena antara realita dan administratif berbeda gitu. Jadi udah bisa dipastikan itu tidak sama gitu. Nah, adapun Pak Masian belum bisa input nilai itu, ini kan yang nilai saat ini sistemnya itu, silakan di situ ada download dulu form Excel-nya gitu. Excel-nya di-download, kemudian diisi dengan nama dan nilai, udah ada namanya, kemudian isi nilainya, kemudian nanti di-upload, akan secara otomatis itu terinput. Gitu Pak Masian? Enggak saya nggak ngerti nih di mana. Dibuka itunya Pak Masian, tutorialnya Pak Masian. Ya. Tergantung amal Bang, tergantung amal. Oh ya, oke, sudah. Gitu Pak Masian ya. Ya, oke. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktu pengumpulannya kan besok terakhir, berarti diundur ya Pak Aris? Nah, gini aja Bapak Ibu. Silakan aja ini disepakati untuk yang mata kuliah transintegrasi ya, disepakati kapan terakhirnya. Nanti Pak Fridi mungkin bisa untuk ini memandu untuk kesepakatan yang ini terkait dengan itu. Kemudian nanti silakan kalau mengenai waktu bisa lah kita ini Bapak Ibu, bisa kita sesuaikan. Karena kita pahami juga bahwa satu, ya ini sedang masa tahap awal implementasi sistem ini gitu. Kemudian kedua, ini ketika kita jadwalkan kan hari ini adalah tarbiyah dan pasca sarjana. Kemudian besok itu fakultas mana gitu. Nah, kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi di tanggal 21 itu ya. Kemudian nanti kalau seandainya memang dibutuhkan untuk perpanjangan waktu lagi, ya kita akan sampaikan itu gitu. Nah, tapi yang penting di sini kan kita bisa mengetahui sekaligus kita uji publik ya, uji sistemnya itu. Nah, makanya hal-hal seperti itu nanti akan menjadi masukan bagi kami untuk terus meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki sistem yang ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Pak Res, itu tadi kan dari tadi ditanya-tanya juga saya, karena ini baru connect ya. Jadi saya mau baru ngelihat realnya gimana. Saya kan ternyata saya ini ngajarnya hanya sekitar 30-an orang, padahal kan dia 50-an orang, 150-an orang gitu. Ini mata kuliah apa, Pak Masian? Saya hanya trans aja di semester 1. Oh, hanya trans saja, ya. Iya, ya seperti itu Pak Masian. Jadi kan yang penjadwalan di Siakat itu posisinya sama dengan mata kuliah lainnya gitu. Sama dengan mata kuliah lainnya, lokalnya itu. Nah, di situ Pak Masian, coba bisa dilihat di situ prodi apa dan lokal apa itu, dan bandingkan dengan mata kuliah yang lain itu pasti sama ya ketika di kelas yang sama itu jumlah mahasiswanya.
Nah, karena Enggak, kenapa? tadi enggak Hmm, gitu. Maksudnya saya ini kan hanya transintegrasi nih Pak Aris. Saya kan ya, ngajar 150-an orang gitu loh. ya, ya. Nah, padahal tapi di faktanya di apa ini Hanya cuman 30 orang. ada sekitar 30-an orang gitu loh. Iya, itu pasti Pak Masian. Nah, jadi gimana? Jadi Pak Masian inputkan nilai yang ada di siakat itu. Dasarnya mana? Dasarnya adalah nanti setelah nilai dari seluruh dosen transintegrasi itu terkumpul menjadi satu. Nah, seperti itu Pak Masian. Enggak, maksudnya saya ini nunggu gimana sih caranya? Maksud saya gini, kan saya kalau sudah dapat 35 orang ini kan, sudah 35 Ya. orang itu saya sudah save, lalu saya upload kan. Saya Ya. langsung upload ya. Ya, Saya langsung upload ke sana. Lalu setelah untuk menunggu sisanya bagaimana? nunggu sisa yang mana Pak Masian? Enggak, tadi kan saya kan cuma ada 35 orang nih. Iya. Saya juga belum pasti Jadi, nih bahwa ini yang saya ajar. Jadi gini, Pak Masian, jadi gini nih. Jadi gini. Nah. Pak Masian silakan buat nilai untuk 150 orang mahasiswa yang Pak Masian ampu dalam realita. Oke. Oke, sudah ya, dibuat nilainya. Kemudian nanti dikumpulkan di Pak Fridi ya. Dikumpulkan di Pak Fridi. Oh, berarti kami nyerahkan ke Pak Fridi dulu gitu loh. Ya, nanti serahkan seluruhnya, nanti Pak Fridi akan menyatukan semuanya, nanti file yang sudah seluruhnya itu di-share kepada Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah trans. Nah, nanti dengan template gini, Pak Aris, ya. Berarti dengan template yang diberikan di dalam siakat yang baru ini ya, hadir, boleh. izin, bolos itu. Boleh, biar efektif boleh. Tapi nanti perlu dipastikan prodinya agar memudahkan Bapak Ibu dalam penginputannya. Maksudnya gimana kan saya kan ada sekitar 3 prodi itu saya tuh. Ya, jadi Pak Masian buat mata kuliah transintegrasi, kemudian nama mahasiswanya, NIM-nya, kemudian per prodi gitu. Ya, per prodi. Oh, bikin per prodi. Berarti kalau saya mengampu 4 prodi itu 4 prodi itu yang saya serahkan ke Pak ya, itu ya, Pak. Ya, ke Pak Fridi. Nanti kalau sudah Pak Fridi akan menyatukan semuanya dan di-share kembali kepada Bapak Ibu. Silakan input sesuai dengan kondisi yang ada di siakatnya. Pak Masian hanya 30 mahasiswa, inputkan 30 itu. Cari di file yang sudah disatukan itu nilai dari mahasiswa yang bersangkutan. Enggak ada, saya ini tidak ngajar di Usuludin kok. Gitu Pak Ibu. Ya Pak Fridi, silakan Pak Fridi. Ya, selamat kerja. Selamat bekerja Pak Fridi. Kita juga selamat kerja. Jadi kan saya yakin nih Bapak Ibu semua sudah ada nih, sudah buat nilai semua mahasiswa yang real ya, yang Bapak Ibu ampu. Nah mungkin bisa lah, mulai sekarang itu kita batasi sampai nanti malam sudah dikirimkan semuanya ke Pak Fridi gitu. Jadi besok kita akan bantu share gitu, share ke seluruhnya yang sudah disatukan untuk penginputan nilainya. Gimana Pak Fridi? Silakan Pak Fridi. Ya, terima kasih Pak Aris solusinya ya. Saya rasa kami ngikut saja nih PT IPD yang Janganlah, itu kan tawaran. Rasanya itulah solusi terbaiknya. Tidak ada lagi yang lain. Kami ngikut Aris, jadi kami menunggu nilai dari Bapak Ibu di grup saja di share, nanti kami satukan. Gitu ya Bapak Ibu. Gitu Mas Aris. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Mulai saat ini bisa langsung kita batasi sampai nanti malam lah. Sampai nanti malam sekitar jam izin bertanya, Pak. 21. Ya silakan Pak Turino ya. Ya, saya kan kemarin koordinator tim 13 dan 15. Itu nilainya sudah disatukan dari dosen-dosen yang lain juga. Beberapa ada yang belum, ada yang sudah. Berarti kan nilai yang sudah disatukan ini nanti saya berikan ke Pak Fridi ya Pak ya. Kemudian
yang akan saya upload menunggu dari Pak Fridi lagi saya dapat prodi apa. Nah, untuk yang saya ingin saya tanyakan ini saya belum tahu nih Pak, nama saya ada di kelas mana karena saya mau buka yang siakat baru itu nggak bisa pakai akun yang ada, pakai akun saya yang ada yang untuk siakat yang lama ya. Saya kalau yang semester 3 kan siakat lama itu saya sudah upload nilai, udah berhasil. Nah yang untuk transintegrasi ini saya belum punya akunnya Pak, jadi nggak tahu saya di kelas mana. Udah nanya Pak Lukman itu belum dijawab. Oke, ya. Nanti ini tindak lanjuti Pak Turino ya, kami tindak lanjuti. Ya, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu silakan. Halo, izin bertanya. Iya, silakan. Pak Evitra ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Evitra, titip ya, saya ada Japri tadi. Maaf, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Aris. Nah, saya izin bertanya, ini sebenarnya untuk Pak Ketua gitu ya, Pak Ketua Pridianto dan juga Pak Aris yang tadi sudah membatasi waktunya untuk penyerahan nilai itu sampai nanti malam kan. Ini mungkin curhatan saja dari saya, salah satu dosen. Bagaimana cara menilai mahasiswa itu? Saya ada 12 tim misalkan, yang saya ampu itu berarti sekitar 2.000 mahasiswa. Nah, sedangkan secara realita itu 4 kelas saja. 2.000 mantap banget. Itu 4 kelas saja yang 120 orang itu seminggu nganu nilainya ya. Iya, kalau iya. Yang 2.000 ini bagaimana caranya ya kira-kira? Ya. Ini yang berhak menjawab dan bisa menjawab Pak Fridi ini. Silakan Pak Fridi. Mengerikan itu betul, mengerikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Betul, kami 150. Saya. Kawan-kawan yang di itu teknologi segala macam itu memang ribuan. 2.000 lebih. Ya beribu-ribu Pak. Pak Evitra, terima kasih. Ya, ini lebih tepatnya Pak Fridi yang menjawab ini. Ya, terima kasih. Silakan Pak Fridi. Yang memberikan nilai kan memang mahasiswa dosen ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin diberikan ke yang lain gitu. Mau gimana lagi solusinya tidak ada kan. Jadi mudah-mudahan ini masih uji coba. Mudah-mudahan semester depan ada tawaran baru bagaimana mata kuliah trans ini supaya dosennya tidak mabuk ya ngerjain memeriksa nilai mahasiswa seperti ini. Tapi untuk sementara Pak Fitra ya tentu harus dosen kan, tidak mungkin kami yang ngasih nilainya. Iya, tapi ini ya Pak, kalau saya boleh menjawab di sini, 1 kelas saja 4 kelas saja di prodi itu untuk menilai yang real gitu ya. Tapi kalau tidak real-realnya bisa lah gitu. Tinggal lihat aja yang hadir dan tidak hadir gitu. 2.000 itu kalau saya pribadi, entahlah yang lain mungkin dia menggunakan sistem robot gitu, itu bisa menilainya. Tapi kalau ini apalagi nanti dibatasi dalam 1 malam misalnya, itu enggak bisa. Itu lebih baik pahit di awal, nanti tiba-tiba nanti di akhirnya nanti bagaimana gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau dari kami ya Pak Evitra terkait dengan teknis itu, kami mencoba untuk menyesuaikan ya, dan coba untuk memahami penderitaan Bapak Ibu semua. Ya, itu jadi nanti kami untuk kepala pusat itu best practice Wihdatul Ulum itu aja dibawa ke sini. Iya. Kalau yang praktis itu ya dia nantilah Bang, itu ceritanya lain nanti. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kami terima kasih nanti masukannya Pak Evitra ya. Kami coba untuk menyesuaikan dengan timing pelaporan PD Dikti ya. Kita akan coba nanti, kita akan ini kaji kembali gitu ya terkait dengan waktunya. Kalau seandainya masih memungkinkan gitu ya untuk masih ada rentang waktu yang cukup, ya kami pasti akan itu mempertimbangkan itu gitu. Jadi untuk
sementara waktu ini gimana yang bisa kita ambil kesepakatan terkait dengan batas akhir pengumpulannya? Kalau untuk yang ideal sesuai dengan prosedur penilaian sepertinya tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan kondisi sudah di ujung begini, kemudian juga dengan berbagai macam kondisi yang ada gitu, sepertinya nggak memungkinkan gitu. Nah mungkin bisa diambil jalan tengah, kita kasih waktu untuk batas pengumpulannya itu adalah di tanggal 21. Gimana Pak Ibu? 21. Bisa kira-kira. Khususnya Pak Evitra nih. Ya, betul. Kalau kami kan cuma sedikit tuh, 150. Ya, yang sampai 2000 nih. Betul, kasihan mereka. Ya, gimana Pak Evitra? Yang jelasnya Pak Aris, ya. dari cukup lah, Tidak. Mulai kan tugas prodi udah selesai. Itu pun sistemnya bermasalah, tidak bisa sampai sekarang presensi dan nilainya belum diinput. Belum selesai 4 kelas. Diusahakan sampai tanggal 21 itu semampunya. Bisa 100 bisa 200 Kalau bisa 2000 alhamdulillah. Nah, tergantung juga kita memaksakan diri seperti tadi malam kita memaksakan diri mau menginput nilai banyak, tetapi sistemnya tidak memadai. Close program itu percuma saja kan, jadi tidak bisa kita dari dosennya menjanjikan sedangkan sistem terkait enggak itu ini belum masuk sistem Pak Elvitra. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sementara ini sampai dengan tanggal 21 itu belum by system dulu. Ya, belum by system dulu. Nanti pada tanggal 21 file nilainya sesuai real yang Bapak Ibu ampu itu dikumpulkan ke Pak Fridi. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ya setelah dikumpulkan jadi satu, di-share kembali ke Bapak Ibu. Nah, baru di situ kita akan melakukan proses input nilai ke sistem. Gitu Pak Fitra. Oke. Ya. Apa yang Abang nak titip di Pak Mesian? Lupa. Iya, lupa saya. Mahasiswanya mana? Mahasiswa yang diajar itu. Itu yang dikirim. Dikirim, cuman bentuknya PDF. Ayo, enggak apa-apa. Bukan PDF, gambar, Pak Mesian, gambar. Oh, gambar ya. Gambar PDF. Susah merekapnya tuh. Mano itu. Yalah, apa adolah dulu. Apa adanya ya. Oke. Ya gitu Bapak Ibu ya. Bisa kita sepakati ya, pertama yang kita sepakati adalah mengenai solusi ya, solusi dari sistem penilaian yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan nilai dari Bapak Ibu semua, bisa filenya itu nanti dikumpulkan ke Pak Fridi paling lambat tanggal 21 dan nanti kita akan lanjutkan dalam proses penginputan di sistemnya gitu. Jadi kami berharap di tanggal 21 itu karena mata kuliah yang lain selain transintegrasi mudah-mudahan ya bisa selesai sampai dengan tanggal 21. Nah, nanti baru kita manfaatkan di tanggal 21 dan seterusnya untuk fokus ke transintegrasi ini. Begitu mungkin dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali ada tambahan, silakan. Rekaman tolong ya Pak Aris kirim ke saya Pak, biar saya share. Apa tuh? Rekaman apa ini? Oh, rekamannya, ya. Karena banyak yang tidak datang, ya ada separuh. Ya, baik nanti kami share. Cukup Bapak Ibu ya, yang lain ada lagi? Pak Yusuf, Pak Nasuha tuh mungkin tuh ada yang mau disampaikan. Gimana Pak Nasuha? Ada yang perlu disampaikan? Sampaikan. Jangan dipendam. Minimalnya kalau sudah dicurahkan ada sedikit rasa lega. Walaupun tetap harus menghadapinya. Pak Yusuf mungkin juga tuh, Pak Aris. Ya, silakanlah. Ini mumpung ada Pak Fridi nih. Ini kan bisa dijadikan sebagai bahan masukan kan, bahan masukan di dalam implementasi mata kuliah terintegrasi itu. Jadi nanti untuk pertimbangan ke depannya gitu, perbaikan dan juga penyempurnaan yang ada.
Silakan ada lagi Bapak Ibu. Sudah pas nampaknya Mas Haris. Udah ya, pas ya. Kalau cukup kita akhiri bersama. Ya, alhamdulillah semua sudah kita sepakati dan mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah kita sepakati. Mudah-mudahan ini adalah ya ikhtiar kita dan juga mencarikan solusi terhadap problem yang sedang kita hadapi. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu dari kami. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dan marilah kita akhir bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.